Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Putri Nurlitasari dengan NIM K4321065 dari Pendidikan Biologi FKIP UNS 2021. Nah, kali ini aku akan membahas tentang literasi digital terutama dalam pendidikan biologi. Ada yang tahu nggak nih, apa sih literasi digital itu? Udah pada tahu belum apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan menggunakan TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengomunikasikan informasi dengan kemampuan kognitif maupun teknikal. Literasi digital ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif dari sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak hanya sebatas untuk mengoperasikan gawai saja, tetapi untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial maupun aplikasi-aplikasi digital lainnya. Mengapa sih penting sekali untuk mendorong literasi digital di Indonesia dalam era modernisasi seperti sekarang ini? Karena masih maraknya penyebaran hoax di Indonesia, daya saing digital Indonesia yang masih tertinggal, kemudian status literasi digital di Indonesia yang masih berada di tingkat sedang, dan juga kesiapan masyarakat untuk menghadapi transformasi digital yang masih perlu ditingkatkan lagi. Masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini membuat para pelajar masih tetap melakukan pembelajaran jarak jauh dan juga masih belum bisa melakukan pembelajaran secara luring. Oleh karena itu, literasi digital merupakan alternatif untuk mengoptimalkan pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Adapun manfaat-manfaat dari pembelajaran melalui literasi digital antara lain, manfaat literasi digital yaitu yang pertama, menghemat waktu. Para pelajar dapat mencari referensi di internet yang dapat dilakukan kapan saja dan juga di mana saja. Yang kedua, belajar lebih cepat dan efisien karena pelajar dapat mencari kata tertentu menggunakan aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI secara daring, sehingga pelajar dapat menemukan arti kata dalam pembelajaran yang sulit dan dapat memahaminya. Yang ketiga, lebih hemat biaya karena banyak situs dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon. Yang keempat, memperoleh informasi terkini dengan cepat. Para pelajar akan memperoleh informasi terkait pembelajaran dengan cepat. Yang kelima, memperluas jaringan. Dengan mengikuti webinar atau lomba online, para pelajar juga dapat menambah teman baru dari berbagai wilayah dan negara melalui media sosial. Yang keenam yaitu ramah lingkungan, karena menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik. Pada zaman yang canggih seperti ini, kita membuat tugas tidak lagi menggunakan kertas, namun langsung diketik di Word secara langsung. Kemudian yang ketujuh, membuat keputusan yang lebih baik, mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Para pelajar juga biasanya membeli buku secara online dengan membandingkan harga yang dibeli pada saat offline. Harga secara online lebih murah daripada harga yang dibeli secara offline. Kemudian yang terakhir yaitu memperkaya keterampilan. Para pelajar juga dapat membuat percobaan sains dengan melihat tutorial yang ada di internet maupun YouTube. Aplikasi literasi digital banyak sekali contohnya yang dapat kita gunakan untuk menunjang pembelajaran, terutama pembelajaran biologi. Banyak sekali yang biasanya aku gunakan dalam pembelajaran biologi yaitu seperti WA Group, Zoom Meeting, ePusnas, Google Scholar, YouTube, Classroom, dan lain sebagainya. Mau tahu apa aja lebih lengkapnya? Yuk simak video selengkapnya. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang biasanya aku gunakan
dalam literasi digital pembelajaran biologi. Contoh yang pertama yaitu Ipusnas. Biasanya aku menggunakan Ipusnas untuk mencari buku, referensi, dan Ipusnas ini gratis loh teman-teman. Ipusnas merupakan perpustakaan digital yang dibuat oleh Perpustakaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada juga Classroom. Biasanya dosen-dosen membuat tugas di Google Classroom. Kemudian ada juga WPS Office. Nah, WPS ini aku gunakan untuk membuka dokumen yang berupa PDF, Word, seperti itu. Kemudian ada juga catatan untuk mencatat hal-hal penting seperti deadline tugas. Kemudian aku juga memiliki Zoom. Zoom ini wajib sekali dimiliki oleh para pelajar karena Zoom biasanya digunakan untuk media pembelajaran daring dengan guru atau juga dosen. Kemudian ada juga U-Dictionary. Kemudian aku juga memiliki Meet. Kegunaan dari Meet sendiri seperti Zoom Meeting. Kemudian ada juga KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini wajib sekali untuk mencari kata-kata baku. Dan juga ketika kita membuat sebuah laporan praktikum atau makalah, jurnal, dan juga tugas lain yang membutuhkan referensi, kita juga harus memperhatikan parafrase. Nah, dalam memperhatikan parafrase ini, kita juga membutuhkan KBBI untuk menemukan sinonim dari kata tersebut. Kemudian ada juga spreadsheet yang biasanya digunakan untuk mengisi data-data tertentu. Sedangkan untuk aplikasi Google, aku memiliki aplikasi Google yang biasanya aku gunakan untuk mencari Google Scholar, dan di Google Scholar aku biasanya mencari referensi jurnal-jurnal tertentu. Kemudian ada Chrome yang memiliki fungsi hampir sama seperti Google. Kemudian ada Gmail dan email yang biasanya aku gunakan untuk mengirim tugas kepada dosen melalui email. Kemudian ada YouTube Studio dan juga YouTube untuk mencari sumber belajar video melalui YouTube ataupun mengunggah video melalui YouTube. Kemudian ada juga Drive dan juga Play Store, kemudian browser. Dalam pembelajaran biologi, biasanya kita juga ditugaskan untuk membuat video maupun poster. Jadi, untuk mahasiswa pendidikan biologi wajib sekali memiliki aplikasi edit poster ataupun edit video. Nah, yang aku punya yaitu seperti PixArt, Canva, CapCut. PixArt dan juga Canva biasanya aku gunakan dalam mengedit poster, sedangkan CapCut biasanya aku gunakan sebagai edit video. Sedangkan aku juga ada aplikasi utama nih, yaitu CamScanner. CamScanner ini aplikasi scan gratis, langsung jadi foto, kemudian diubah menjadi PDF. Selain itu, ternyata sosial media juga termasuk aplikasi literasi digital loh teman-teman. Seperti contohnya ketika kita membuat tugas lalu kita publikasikan di Instagram atau kita sebarkan di WA grup, Line grup, atau Telegram, seperti itu. Sehingga banyak sekali yang melihat tugas-tugas kita dan mendapatkan manfaat dari tugas yang kita buat. Nah, sekarang akan aku contohkan beberapa cara pengaplikasian dari aplikasi literasi digital. Sekarang aku contohkan dalam penggunaan Ipusnas. Ketika membuka Ipusnas, tampilan pertama yaitu beranda seperti ini. Banyak sekali buku-buku koleksi dari Ipusnas. Kemudian kita searching saja, misalnya ilmu pendidikan. Nah, lalu kita pilih. Ini terdapat beberapa buku, banyak sekali, tentang ilmu pendidikan. Kita pilih salah satu, seperti dasar-dasar ilmu pendidikan.
Kemudian setelah itu kita pinjam. Nah, ini ada tulisan tersedia 1 buku, berarti hanya ada 1 buku yang dapat kita pinjam. Ketika kita sudah meminjam 1 buku ini, maka orang lain sudah tidak bisa meminjamnya lagi, karena hanya tersisa 1 buku saja. Setelah itu kita tunggu. Kemudian setelah muncul tulisan seperti ini, kita tutup saja. Bisa kita lihat di rak buku. Rak buku ini merupakan koleksi-koleksi buku yang sudah kita pinjam. Batas maksimal dari peminjaman 1 harinya yaitu sebanyak 5 buku. Sekarang aku akan contohkan literasi digital melalui WA Group. Banyak sekali pembelajaran yang menggunakan WA Group untuk memberikan informasi-informasi terkait pembelajaran. Setiap mata pelajaran atau mata kuliah akan dibuatkan grup tersendiri, sehingga pelajar atau mahasiswa dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait pelajaran atau mata kuliah tersebut. Selain itu, ada juga nih Google Classroom. Ketika kita membuka Google Classroom, tampilan pertama yaitu kelas-kelas yang ada di Google Classroom seperti ini. Di sini ada 2 kelas. Contohnya yang akan kita buka yaitu biologi umum. Kita buka. Nah, di sini dosen akan memberikan tugas-tugas. Kemudian ada juga tugas seperti ini. Nah, di sini ada tertulis kuis biologi umum. Kita buka. Nah, ketika kita sudah mengisi dari tugas tersebut, kemudian sudah diserahkan, maka tugas tersebut akan terlihat pada daftar tugas. Seperti ini. Nah, dalam daftar tugas ini, kita bisa tahu tugas apa yang diberikan, tugas apa yang tidak kita serahkan, dan juga tugas apa yang sudah selesai. Kemudian yang paling penting biasanya adalah Google Scholar. Google Scholar ini bukan merupakan suatu aplikasi, namun kita dapat mencarinya langsung melalui Google. Kita search Google Scholar, kemudian kita pencet Google Scholar. Nah, langsung kita tulis saja. Seperti contohnya, perilaku Achatina fulica. Nah, seperti ini. Ini banyak sekali referensi jurnal terkait perilaku dari Achatina fulica. Sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.